Bisa. Ya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 manajemen operasi. Saya di sini mau mewawancarai tempat usaha Mas Nasim. Boleh perkenalan? Boleh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya mas-mas biasa di bumi ini. Cuman kebetulan saya pemegang dari konveksi IAA. Sudah berjalan sekitar dari 2016. Berapa tahun kira-kira? Sekitar 5 tahun. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Itu di bagian sablon dan konveksi. Jadi ada beberapa pertanyaan dari saya yang selaku perwakilan dari kelompok saya. Yang pertama, apa layanan utama yang ditawarkan oleh usaha Masnya sendiri dan apa saja bidang yang digeluti dalam usaha Masnya tersebut? Oke, kalau bicara layanan kita ke konsumen, yang kita utamakan itu adalah kualitas dan kepuasan pelanggan. Nah, kalau kita bisa lihat dari proses menjahit tadi, kita punya orang-orang profesional di sana dan kita punya jahitan yang berbeda. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya kaos di rumahnya, coba dicek. Sama kayak kita nggak prosesnya? Apakah pakai bis nggak, kelihatan lebih rapi nggak? Nah, bidang usaha saya yaitu dari dulu konveksi dan sablon. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menentukan harga untuk produk atau jasa-jasa yang dibuat? Kalau produk biasanya kita ambil total keseluruhan barang dan jasa dulu untuk modal. Anggap kita ambil barang dan jasa itu sekitar 50.000. Kita ambil keuntungan di situ 20.000, jadi kita bisa analogikan satu pot 70.000. Untuk kaos-kaosnya kan ada beberapa jenis-jenis yang kayak jenis-jenis apa katunnya itu ya. Itu perbedaan harganya. Kalau dari katun itu biasanya perbedaan bahannya dari ketika kain mulai dibeli itu harga satu rollnya berbeda. Ya, saya bisa bicara betul harga rollnya berapa, tapi kita bisa tentukan di situ kualitas serta gramasi yang dipakai dalam kain. Tadi kan udah dijelasin kayak mengenai ini usaha berdirinya. Boleh dijelasin nggak kayak cerita sejarahnya awal mula berdirinya? Oke, awal mula berdirinya sebenarnya kita bergerak di dunia bengkel, anak-anak bengkel, tapi malah alih profesi ke dunia sablon karena waktu itu sangat ramai kos kata-kata. Ya, kos kata-kata kayak harta tahta saya bukan, harta tahta dia. Nah, itu saya mulai tertarik di dunia sablon. Kebetulan punya keahlian dalam bidang desain, saya aplikasikan ke kaos dan sablon. Jadi pertama awal berdirinya itu double leg itu mulai dari sablon dulu sebelum konveksi. Nah, seiring berjalannya waktu kita melihat ternyata banyak kekurangan kaos dari luar sana. Bukan kekurangan kuantiti tapi kualitas. Kita bisa beli kaos di mana aja tapi ternyata kualitasnya gitu-gitu aja. Nah, itu juga banyak yang dikomplain dari customer sehingga kepuasan pelanggan tadi hilang. Nah, akhirnya kita bangun kembali konveksi di tahun 2020. Kita bangun konveksi, kita bisa lihat kualitasnya di sini seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi lebih enak dan lebih jelas. Ketika ada konsumen mungkin yang komplain ini bahannya jelek seperti apa, itu jadi bahan pemikiran bagi kami. Berarti kalau kayak gitu pernah ada kayak mengalami kayak kendala gitu? Kalau kendala banyak, apalagi ketika untukan itu kendalanya di bahan. Ya, di bahan. Banyak warna yang bertebaran di internet, warnanya aneh-aneh, merah kotak, merah bata, saya nggak tahu itu. Ketika belanja ke toko kain, ternyata di toko tersebut sudah tidak memproduksi warna. Contoh kita ambil kemarin ada yang order warna terakota seperti merah bata. Dia dapat referensi dari online. Ternyata kain yang diproduksi itu udah nggak produksi lagi warna tersebut. Akhirnya kita harus konfirmasi ulang ke pelanggan. Gimana kalau ganti warna ini kasih pilihan. Ya meskipun akhirnya deal juga ya. Karena kita nggak bisa memaksakan kalau udah gak keluar warnanya. Gitu aja sih. Kayak sekarang kan udah mengalami kayak perkembangan zaman gitu, kebanyakan yang online. Bagaimana cara Masnya sendiri beradaptasi dengan perubahan pasar atau tren industri yang sekarang? Oke,
Karena kita produsen, kita nggak terlalu khawatir soal pasar online. Kita bisa memanfaatkan para anak-anak muda yang ingin menjadi reseller, ya, yang ingin menjadi reseller. Artinya biarkan aja reseller tersebut yang bergerak di online. Kita fokus kepada produsen yang memproduksi barang tersebut, mensuplai para reseller tersebut untuk bisa memulai bisnis dalam jenis kaos. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Kan dari tadi menjelaskan kayak beberapa pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Mungkin pertanyaan terakhir, apa motivasi atau inspirasi masnya ketika membangun usaha ini? Oke, kalau motivasi awal sih inspirasi saya dari brand-brand luar, ya. Kita bisa lihat mereka bisa menjual harga kaos dengan ya sangat mahal. Kalau saya lihat-lihat, saya belum pernah beli ya kalau brand mahal ya. Tapi kalau dilihat-lihat secara spesifikasi sama aja, mereka sama aja menggunakan bahan yang seperti kita, seperti industri-industri lainnya. Contoh yang ada di Indonesia mungkin Goods, ya, yang lain-lain distro, itu mereka sama bahannya menggunakan seperti yang di kita. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa bisa mereka jual lebih mahal daripada harga seharusnya. Nah, artinya kalau mereka bisa cuan dengan barang tersebut, dengan produk tersebut, artinya kita juga bisa. Itu jadi motivasi saya. Berarti itu yang membedakan cuma brandnya ya? Iya, branding. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari saya yang mewakili kelompok 4 manajemen operasi. Sekian dan terima kasih. Nanti karena kita basic dasar mungkin akan mulai dari kaos aja dulu yang gampang. Karena ini yang seperti ini sudah banyak embel-embelnya. Kayak gini. Ini kerahnya beda ya dengan warna dasar dari bajunya. Ini ada kantongnya dan lain-lain. Kalau kaos polos kan enak. Ini dalam satu warna dan jahitnya cepat. Kalau kalian ada pertanyaan tentang jahitan untuk jaket atau kemeja, nanti bisa ditanyakan di belakang aja. Oke? Oke. Nah, boleh ke belakang. Nah, untuk proses yang pertama, ada proses pembuatan pola dan pemotongan bahan. Di sini, Kareza akan mencoba untuk membuat pola dan memotong bahan yang mana nantinya bahan tersebut akan digunakan untuk membuat kaos. Di sini Kareza sedang membuat pola untuk kaos berukuran XXL. Yang sedang dibuat oleh Kareza ini adalah bagian-bagian utama dari kaos, yaitu bagian depan, bagian belakang, dan bagian lengan.
untuk yang sedang dibuat oleh Mas yang satu ini adalah membuat kerah bagian depan, yang dimana kerah bagian depan itu memiliki cekukan yang lebih dalam daripada kerah bagian belakang. Nah, setelah proses pemotongan ini, salah satu bagian kain dilipat ke dalam agar tidak ikut terpotong. Karena untuk ukuran kerah bagian belakang dan bagian depan memiliki ukuran lekukan yang berbeda. Setelah proses pemotongan kain dilakukan, potongan-potongan kain tersebut akan diteruskan ke bagian penjahitan untuk dijahit agar bisa menjadi sebuah kaos. Proses pertama pada bagian penjahitan ini adalah penggabungan bagian belakang dan bagian depan, yang mana yang pertama dijahit adalah bagian bahu atau pundak pada kaos. Setelah proses penjahitan pundak dilakukan, yang berikutnya adalah proses penambahan rib, yang mana nantinya akan menjadi bagian kerah pada kaos. Nah, yang satu ini adalah proses hemming pada bagian kerah dan ujung lengan kaos, yang mana proses ini bertujuan untuk memperkuat jahitan kerah dan merapihkan bagian tepian ujung lengan kaos.
Nah, bagian ini adalah proses pemasangan stik kerah sekaligus pemasangan size pada kaos. Fungsi stik pada kerah ini adalah untuk mengunci antara bagian rib kerah dengan kaos, khususnya bagian depan, sehingga rib kerah menjadi tidak mudah melipat apabila kaos sudah lama digunakan. Dan untuk pemasangan size ini haruslah tepat berada di tengah dan jangan sampai pemasangan size mencong-mencong ke samping. Pada bagian ini, penjahit akan menggabungkan bagian lengan dengan bagian bodi kaos, di mana potongan bahan lengan tadi akan dijahit dengan potongan bahan bagian bodi depan dan belakang yang sudah digabungkan tadi. Setelah proses pemasangan lengan selesai, yang berikutnya adalah proses penggabungan atau pengobrasan bagian samping, yang mana pengobrasan dilakukan dari bagian ujung lengan sampai ke ujung bagian bawah kaos. Setelah proses obras samping selesai, yang terakhir dilakukan pada proses penjahitan adalah proses hemming pada bagian bawah baju. Seperti halnya hemming pada kerah dan lengan, proses hemming pada bagian bawah baju ini adalah bertujuan untuk membuat tepian kaos atau bagian bawah kaos menjadi rapih dan lebih kuat. Setelah proses penjahitan selesai, dilakukan proses quality control sebelum proses pengepakan. Proses quality control ini dilakukan secara manual dengan cara membersihkan
benang-benang sisa proses penjahitan tadi. Setelah benang-benang sisa penjahitan tadi selesai dibersihkan, barulah proses pengepakan dilakukan dan kaos pun siap didistribusikan ke pasar atau ke masyarakat.